Bidadari chapter 79 Braveheart. Apa yang harus aku katakan padanya? Aduh, gawat ini. Dia bisa salah paham dan menyangka macam-macam. Jelas saja Reiko kebingungan, panik, ngeblank. Dia tidak melakukan preparation untuk ini. Seperti retak kepalanya, tidak bisa berpikir. Sungguh kehadiran Brigita membuat dia tak bisa konsentrasi. Maafkan saya, Nyonya Brigita. Ini bukan salah Pak Reiko. Dari awal ini adalah kesalahan saya. Entah apa alasannya, tapi suara seorang wanita terdengar membuat semua pandangan mata mengarah padanya, dan hati Reiko makin nyaman. Shh. Mau bicara apa wanita ini? Apa dia ingin balas dendam padaku soal kesalahpahaman tadi yang tak seberapa dan ingin menghancurkan hubunganku dengan Bi? Awas saja dia. Reiko tak tahu, tapi dia sudah menatap penuh kekhawatiran campur kemarahan. Takut Aida melakukan sesuai yang dipikirkannya. Apa yang terjadi? Tanya Brigita tak sabar sambil menatap Aida sinis. Saya minta maaf pada Anda, Nyonya Brigita, karena sudah menjadi orang ketiga di antara Anda dengan Pak Reiko. Padahal seharusnya saya bisa bilang kalau saya punya kekasih, yaitu Waluyo. Aida bicara dengan memberikan penekanan di nama itu, dan matanya pun berpaling dari Brigita, melirik tajam pada Reiko. Saya tidak melakukannya. Saya yang greedy, ingin uang banyak dan kemilau harta, justru menerima lamaran dari Romo Adewijaya. Barulah selesai dia mengatakan ini, bibir Aida tersenyum sinis pada Reiko. Tak lama, barulah dia mengalihkan pandangan matanya ke Brigita yang masih memindainya. Wajah Aida kembali terlihat tanpa ekspresi. Seharusnya saya tidak menjadi pengganggu hubungan kalian berdua dan membuat Anda harus minum obat-obatan untuk menghilangkan depresi. Ini semua salah saya, makanya saya jamin kalau saya tidak akan menjadikan masalah ini sebagai alat untuk memberitahu hubungan Anda dengan Pak Reiko dan menyelamatkan diri saya sendiri dari kemarahan Adewijaya. Saya, jadi kamu mengatakan itu padanya? Tentu saja Reiko tak bisa bicara apapun, hanya mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi, menatap Aida di saat Brigita turun dan langsung merangkul lengan kekasihnya. Terima kasih sayang. Muah. Sebuah kecupan diberikan oleh Brigita pada Reiko yang belum bisa berkata apapun. Wanita kampung ini memang pantas kamu beri peringatan. Dan kalau dia tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan dan berusaha menjebak kita lagi, kini wajah Brigita melirik sini sebentar pada Aida sebelum kembali tersenyum pada Reiko dan melanjutkan ucapannya. Jangan cuma membuat tangan dan kakinya berdarah-darah begitu. Aku rasa sebaiknya kita memotong tangan, kaki, juga lidahnya. Kalau perlu, penggal kepalanya. Ya, Reiko memang tidak menyadari apa yang sudah terjadi pada Aida. Makanya sekarang barulah pandangan mata tertuju pada wanita yang membuat bulu kuduknya bergidik. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan padanya? Mata Reiko pun melihat betapa banyak luka yang ada di kaki dan tangan Aida. Sesuatu yang membuat dirinya tak mengerti bagaimana dia tidak memperhatikan itu semua. Dari mana kemarahannya itu semua datang? Hei kau, masih mending dirimu diberikan tempat tinggal di sini dan adik-adikmu disekolahkan. Padahal kamu berniat untuk menjebak kami dan memeras keluarga kami. Tapi Brigita sudah kembali bicara.
membuat Reiko kembali pada kesadarannya dan melirik pada wanita di sampingnya. Sebenarnya ingin menghentikan kekasihnya bicara, tapi bersihkan semua darah-darah di sini dan semua beling-beling ini. Tahu-tahu berapa harga barang-barang di rumah ini? Piring-piring di sana itu bukan harga murah, tapi gara-gara kau, kekasihku, sangat marah sekali dan menghancurkan piring-piring kesukaanku. Apartemen ini semua dekorasinya itu aku yang buat. Kau membuat tempat tinggal kami menyimpan memori buruk tentang dirimu. Bi, kata-kata kekasihnya membuat Reiko sebenarnya ingin menghentikan. Makanya memanggil begitu. Ya sayang, tanya Brigita dengan senyum di bibirnya. Tapi apa yang sekarang bisa dikatakan oleh Reiko? Jangan memarahinya karena dia sudah membantu. Tentu saja bukan ide bagus. Reiko tak mungkin kan menjelaskan kalau Waluyo itu adalah Pak D-nya Aida. Bisa habislah dia. Kita mau berangkat ke Bali kan? Bukan ini sebenarnya aku ingin katakan. Sumpah, Reiko sebetulnya memang tidak mau membicarakan masalah ini. Oh iya, kamu benar. Kita kan harus mengurus pertemuan dengan Tommy di proyeknya kan. Tommy Pramono memang belum menerima proyek itu. Tapi dia dan satu orang pesaingnya memang diizinkan untuk melihat proyeknya. Dan nanti akan mempresentasikan yang terbaik di akhir sebelum dipilih siapa yang akan memenangkan tendernya. Karena itulah dia bisa mengajak Brigita dan Reiko kalau mau melihat ke sana juga. Dan benar sudah apa yang dikatakan oleh Reiko bisa mengalihkan kemarahan Brigita. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Terbukti dengan tangannya yang ingin menarik Reiko menaiki tangga. Hanya saja bersihkan sekarang juga sebelum kami turun lagi, 1/4 jam dari sekarang. Brigita langsung memberikan perintah itu kepada Aida. Bi, dia terluka, hingga membuat Reiko tersentak dan mengatakan kalimat itu dengan penuh rasa bersalah. Tidak apa-apa kok Pak Reiko, saya bisa membersihkannya. Memang tadi saya mau mengambil lap untuk membersihkan ini kok. Nah, dia sudah bilang begitu kok. Sinis Brigita yang tidak peduli. Ingat, sebersih mungkin, tidak ada bau anyir lagi. Verdik yang diberikan oleh Brigita. Dan saat itu juga dia kembali tersenyum menatap Reiko. Ayo sayang, kita sudah terlambat. Aku lupa kita kan ada penerbangan pagi dan aku tadi turun mencarimu. Itu karena aku gak mau telat. Alarmku sudah berbunyi. Ayo kita harus cepat-cepat. Tak peduli dengan semua yang terjadi, kata-kata itu sudah terlontar dari bibir Brigita. Tapi mungkin aku bisa memanggil housekeeping untuk membersihkan ini. Hanya saja perasaan Reiko tak enak, makanya dia memberikan saran. Kalau kita panggil housekeeping, dia akan tanya siapa wanita ini. Dia terluka juga dan orang-orang akan berpikir kalau dia disiksa di apartemen ini. Belum tentu juga dia tidak menyebarkan apa yang terjadi di rumah ini pada housekeeping. Kita bisa viral. Lalu Brigita menatap sinis pada Aida lagi. Biar saja dia yang bersihkan. Oh, kamu juga nggak akan melakukan ini padanya kalau dia tidak menipu kita semua dan berusaha untuk menjebakmu karena uang kan? Memang apa yang bisa dijelaskan oleh Reiko ketika Brigita mengutarakan itu. Mengatakan kalau itu semua hanya salah paham. Ayolah, kita harus cepat-cepat. Tapi sudah, tidak apa-apa Pak Reiko. Memang saya harus membersihkan ini. Dan dari tadi Anda juga mengingatkan pada saya harus membersihkannya, bukan? Tenang saja Pak Reiko. Saya tidak akan membuat masalah dan merusak nama Anda berdua. Aida bicara sambil menatap tajam pada Reiko. Seakan memang dia tidak mau dikasihani. Seperti batu di atas gunung yang tak goyah menerima sinar matahari dan hujan silih berganti. Pagi dan malam, cuaca panas dan dingin yang ekstrim
membuat batu itu terlihat begitu kokoh di puncak gunung, menunjukkan kekuatannya. Dan itulah sekarang yang terlihat dari Aida. Dia bukan wanita yang suka menyek-menyek minta dikasihani. Nah, dia sudah menjawab begitu. Ayo cepat, tidak bisa terlambat kita.